Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu, di mana kami boleh merasakan Tuhan bahwa Engkau telah pernah ada di dalam dunia, dan sekarang tiba waktunya untuk kami boleh mengerti apa rencana-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena Engkau tahu bahwa keselamatan ini Engkau berikan kepada setiap manusia di dalam dunia ini, dan kami termasuk di dalamnya. Berilah kepada kami, Tuhan, roh pengertian, roh pengenalan, supaya kami benar-benar mengerti dan mengenal akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, dan Engkau yang berkarya di dalam hidup kami, pribadi demi pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah menyanyikan akan nyanyian-nyanyian Natal, dan mau tidak mau kita menyadari saudara bahwa apabila setiap kali kita masuk dalam bulan Desember, kita masuk di dalam hari Natal. Tetapi kita harus sadar, setiap kali Natal ini didengungkan, kita harus menyadari, ataukah kita tiap kali ingat lagi akan bayi yang kecil itu. Saudara menyadari enggak, kalau Natal ini tiba, umurmu ini bertambah setahun enggak? Hah? Kalau tambah itu, lalu jurusannya jalan kemana? Hah? Liang kubur loh. Lah kalau masuk liang kubur itu bakal ketemu siapa? Hah? Pasti? Nah, itu masalahnya. Siapa yang boleh bertemu dengan dia? Orang yang percaya kepada dia. Jadi kalau setiap kali Natal, saudara, kita tidak boleh ingat selalu akan bayi, tetapi saudara diperingatkan bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Juru Selamat, Hakim di atas segala hakim. Jikalau Yesus pertama kali dia datang sebagai Juru Selamat, dia penuh kasih, penuh pengampunan. Nanti kalau dia datang sebagai Hakim di atas segala hakim, masih enggak dengan pengampunan dan penuh belas kasihan? Atau dia akan bertindak, siapa bersalah, hukum, siapa layak masuk ke dalam kerajaan surga, siapa tidak layak masuk neraka. Hanya ada dua jalan, saudara. Maka dari itu kita jangan ingat, kalau Natal itu jangan ingat Yesus itu kasih, Yesus itu baik loh. Makanya orang Kristen itu setiap Natal malah ndak sadar, tapi malah pesta pora. Betul enggak? Di Amerika di mana-mana kalau Natal itu terjadi apa? Mabuk-mabukan, pesta pora. Kenapa? Memperingati kebaikan Yesus, tetapi tidak menyadari bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Hakim di atas segala hakim, dan tidak ada waktu lagi. Maka dari itu kita harus benar-benar belajar, saudara. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Seperti Pak Yohanes ini, dari kecil mencari kebenaran, mencari Tuhan. Sekarang saya tanya, dia baru bertemu dengan Yesus dan baru lahir baru, kira-kira benar-benar tahun ini, betul enggak? Hah? Tapi Tuhan pesan, baca Alkitab banyak-banyak. Nah, saudara jadi orang Kristen berapa tahun? Kadang-kadang ada ini yang di dalam perut sudah Kristen. Kenapa? Lah dikandung ibu ini Kristen. No. Jadi lahir precet, berapa hari dibaptis Kristen, betul enggak? Hah? Sudah baca Alkitab banyak-banyak atau belum selesai? Sudah selesai belum? Belum toh?
Yang sudah cuma berapa gelintir toh. Lah, kapan mau selesainya? Ketinggalan sama orang baru. Alkitab berkata, yang terkemudian menjadi yang terdahulu, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Lalu saudara bilang, kan sudah dinubuatkan. Jadi kalau aku lahir Kristen, itu nanti jadi yang terakhir. Mau? Mau? Enggak. Lah kalau enggak, kok enggak berlomba? Karena apa? Karena saudara yang diingat-ingat itu cuma apa? Ayat itu yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Dan itu imanmu jadi. Maka dari itu saudara harus ingat akan ayat yang lain. Yang terdahulu akan ditetapkan yang mula-mula seperti dia. Itu di dalam Rum 8, saudara. Ayat 29 itu yang harus diingat. Itu menjadi moto kita, sehingga kita ini ditetapkan semula dengan dia, oleh dia, dan dijadikan serupa dengan dia. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar membaca Alkitab ini seluruhnya. Jangan dipetil-petil. Kerap kali saudara paling senang apa? Oh, kalau Mazmur sudah Mazmur paling ayem. Kalau baca yang lain enggak. Sebabnya apa? Itu semua itu ada hukumannya. Kalau Mazmur kan enggak, hibur. Lah perlunya Alkitab itu kan kasih, menghibur. Lah adilnya enggak mau. Kekristenan kita harus berubah, saudara. Maka dari itu saya akan bacakan ayat yang ke-29 ini, Rum 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini yang menjadi moto kita. Tetapi siapa yang dapat dimuliakan sama dengan Yesus? Yaitu orang-orang yang menjadi pelaku firman. Untuk menjadi pelaku firman, saudara harus baca. Sebab kalau saudara tidak baca, yang mau dilakukan apa? Wong nggak ngerti. Tapi baca, ngantuk. Itu masalahnya. Karena Yesus sudah berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku tanpa ia menyangkal dirinya. Betul enggak? Jadi ngantuk itu termasuk hambatan enggak? Yang harus disangkal enggak? Ini. Maka dari itu saudara, kita pada malam hari ini kita belajar. Sebab ini kan persekutuan sarjana. Jadi orang pinter-pinter. Sebab termasuk orang pinter itu sama dengan orang kaya. Susah masuk surga. Kita coba, ini Alkitab loh, bukan saya yang ngomong loh ya. Saya tidak mau ngomong sembarangan. Ini Alkitab. Kita buka di dalam Matius pasal yang kedua. Karena ini hari Natal kita belajar ya, apa yang dialami oleh para sarjana ini. Matius pasal 2 ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau di Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Sampai di sini. Kalau kita perhatikan saudara, ada dua kelompok ahli
Dan dua-duanya saya yakin kalau zaman sekarang dua-duanya kelompok sarjana ini. Kelompok yang pertama adalah orang Majus, ahli perbintangan. Kalau sekarang itu sekolah di universitas perbintangan itu apa? Hah? Meteor ya, meteorologi ya. Kalau yang satu ini ahli Alkitab, ahli Taurat, orang Parisi, itu sarjana-sarjana teologi, ahli. Jadi ada dua kelompok saudara, dua sarjana ini. Dan kalau saudara mengatakan bahwa Alkitab berkata di dalam Yohanes 3 ayat 6, Yohanes 3 ayat 6, keliru. Yohanes 6 ayat Yohanes 3 ayat 6 sampai kebalik-balik saya. Yohanes 3 ayat 6 bilang apa? Hah? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kalau saudara perhatikan bahwa apa yang dilahirkan dari daging itu tetap daging, apa yang dilahirkan oleh roh itu tetap roh. Ini dua ini saudara tahu, kita sudah di dalam kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus adalah kelahiran di dalam roh. Jadi kita sekarang ini harus benar-benar belajar perkara-perkara roh. Tetapi kita masih hidup di dalam dunia, sehingga kita ini tidak boleh lalu hidup di dalam roh, lalu dagingnya enggak, lalu saudara enggak mau makan, mati nanti. Sebab Alkitab berkata manusia hidup bukan dari roti tetapi dari firman Allah. Lalu saudara berkata, loh Alkitab bilang gitu toh, jadi kita tidak usah makan, baca firman saja nanti tidak mati-mati. Siapa bilang mati? Maka dari itu kita harus benar-benar di dalam hidup Yesus ini. Yesus dilahirkan di dalam daging, tetapi dia kelahirannya berasal dari roh. Maka ada kerjasama antara roh dan daging. Ini saudara harus perhatikan, kekristenan ini rohani dan jasmani. Saudara perhatikan. Maka Allah pada waktu Yesus dilahirkan, Yesus tidak hanya disediakan untuk orang Israel saja, tetapi untuk isi dunia ini. Contohnya, kenapa orang Majus itu dari timur itu bisa datang mencari Yesus? Padahal orang Majus ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, dan bukan keturunan daripada Abraham. Mereka tidak tahu perkara Alkitab ini. Orang Majus hanya tahu perkara perbintangan. Dia ahli dalam perbintangan, dan Allah memanggil orang Majus ini melalui perbintangan, melalui kepandaian dan pengertiannya. Maka dari itu saudara, kalau engkau menjadi orang Kristen, kerap kali saudara sarjana-sarjana Kristen malah terbalik daripada apa yang dialami oleh orang Majus. Orang Majus ini bukan Kristen, bukan mengenal Alkitab, tetapi dia dipanggil menghadap kepada Yesus melalui kepandaiannya, melalui pengertiannya. Tetapi justru saudara menjadi sarjana-sarjana Kristen itu sama, kerap kali masuk kelompok sarjana-sarjana Alkitab, ahli Taurat dan orang Parisi. Kenapa? Karena kita kerap kali mengerti Alkitab, tapi tidak pernah ketemu Yesus. Orang Parisi, orang ahli Taurat, kepala imam dikumpulkan oleh Herodes. Ditanya, di mana Mesias akan lahir? Di Bethlehem. Tahu. Tapi tidak pernah ketemu Yesus. Saudara jadi orang Kristen, tahu isi Alkitab tak? Kerap kali dengar enggak? Dengar toh?
Firman toh? Tahu toh? Kalau firman itu Yesus toh? Tapi saudara ini kenal enggak? Ketemu Yesus enggak? Ya, yuk, tak tanya ini. Kenal atau tahu? Hah? Saudara ini kenal atau tahu Yesus? Saudara berani bilang kenal? Sudah pernah ketemu, salaman? Saudara, saya tanya, kenal Presiden Soeharto? Saudara warga negara Indonesia, kenal Presiden Soeharto? Presidenmu? Kenal atau tahu? Tahu toh? Ada yang kenal sebab pernah salaman. Tapi semua hampir rata-rata 90% tahu di mana? Di TV. Persis ahli Taurat dan orang Farisi. Persis kekristenan saudara. Bahwa saudara tahu karena apa? Baca Alkitab, dengar firman. Tapi kenal Yesus belum. Karena apa? Dengar suaranya aja belum no. Belum toh? Nah iya. Tahu toh? Tahu. Nah sekarang kalau kamu cuma tahu, nanti kalau waktunya dipanggil Tuhan, waktumu habis, pulang. Terus saudara pulang kemana? Mau pulang ke surga. Nanti di depan pintu gerbang ditanya malaikat. Ada malaikatnya, ada jaga loh. Jangan kira-kira di malaikat ada. Kerajaan surga itu kerajaan. Jadi ada tentaranya toh. Malaikat itu jaga pakai pedang berkilat-kilat. Saudara perhatikan Taman Firdaus dijaga oleh malaikat. Kalau saudara datang, hai manusia, kamu mau cari siapa? Saudara ditanya gitu, saudara bilang apa? Cari Yesus. Apa yang kamu bawa? Apa coba? Hah? Nanti seperti yang saya baca itu, penglihatan daripada Sandu Sundarsing. Seorang pemimpin sekolah Alkitab, seorang pendeta, jemaatnya banyak. Pada waktu dia mati, sampai di pintu gerbang surga, malaikat bertanya, hei, disebut pendeta lagi, tidak manusia, pendeta. Hei pendeta, kamu mau kemana? Pendetanya ngomong apa? Aku mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang kamu mau lakukan? Pendeta berkata, aku mau lapor. Aku sudah mendidik jemaatku untuk kenal Yesus. Aku sudah punya seluruh sekolah Alkitab untuk penginjilan. Malaikatnya bilang apa? Manusia, kamu tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Hah? Apa salahku? Kamu masih sakit. Di surga tidak ada penyakit. Sakit apa aku? Lalu dia ngomel. Tapi tidak bisa masuk, wong ada pedangnya, takut. Jalan-jalan ngomel terus. Ngomel. Malaikat tidak tahu diri bahwa aku di dunia sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak boleh masuk lagi. Sebentar lagi jemaatnya orang kecil, tukang kayu, mati. Waktu dia sampai situ, dia lihat pendetanya jalan-jalan di depan pintu. Dia bilang, loh Pak Pendeta, kok kamu dulu? Kapan? Oh saya kemarin dulu. Lah kok Pak Pendeta kok tidak masuk? Tidak boleh, sakit. Saya sakit apa ini? Tidak tahu. Loh Pak Pendeta tidak tahu, tidak tahu. Tapi saya mau nyoba. Saya yang pendetamu tidak boleh, apalagi kamu yang tak ajari aku. Ya Pak Pendeta, tapi saya ya nyoba Pak Pendeta. Siapa tahu Pak Pendeta tidak boleh, saya boleh. Terus dia masuk. Dia bilang gitu. Terus malaikatnya pedangnya, hai manusia. Kaget dia. Mau kemana kamu? Si orang anggota ini berkata apa? Aku mau mencari Yesus. Mau apa? Mau menyembah dia. Malaikat berkata, berbahagialah engkau manusia. Pintu surga terbuka. Greng 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 greng. Lalu si orang ini, pendeta kok aku dibukai? Lalu pendeta bilang, malaikat aku protes. Karena dia jemaatku, aku yang mendidik dia. Malaikatnya ngomongnya enak. Penyakitmu
kambuh lagi pendeta. Penyakitnya pendeta ini apa? Sombong. Ngerti enggak? Saudara tahu? Dan orang jemaatnya ini masuk pintu surga, setelah itu pintu surga tertutup kembali. Pendeta ini sebetulnya siapa? Calo surga. Tahu calo surga? Bandung. Semua orang masuk, dia Kalau bis itu kan berdirinya di dalam bis toh. Bandung. Penumpang yang mau ke Bandung lari semua. Blung, penuh. Dia langsung cengkling keluar. Dia sampai Bandung enggak? saudara ini jadi orang Kristen calo surga apa mau ikut? Lebih dari kenae toh. Kenae bis sampai enggak? Sampai lumayan kena bis dari kena surga daripada jadi calo surga. Saudara tahu bahwa masuk surga itu tidak ada gandeng-gandengan. Alkitab berkata 2 orang di dalam tempat tidur, satu dibawa, satu di yang tinggal, yang biasa tidur bersama siapa? Suami istri toh. Jangan enak-enak. Belum tentu kamu dua-dua masuk. Satu bisa dibawa, satu ditinggal. Tidak gandeng-gandengan. Yang gandeng-gandengan nunut-nunutan itu yang rombongan masuk mana? Hah? Neraka, betul enggak? Wong jalani lebar kok. Yesus berkata, jalan ke neraka lebar, jalan ke surga sempit. Jadi kalau mau rombongan, makanya jangan punya iman rombongan, tahu enggak? Kekristenan ini harus pribadi. Kekristenan adalah pengalaman pribadi saudara dengan Yesus. Maka saya katakan kekristenan itu bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Maka Pak Yohanes dia berkata, oh baru ngerti aku, kenapa dia keluarga Kristen tapi dia tidak bisa menjadi orang Kristen. Karena keluarga Kristen, keluarga yang tidak punya kuasa, tidak pernah komunikasi dengan Yesus Tuhannya. Maka dia cari guru-guru yang lain dan akhirnya mendapatkan guru palsu. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari setiap Natal kita diingatkan bahwa Tuhan akan datang kembali sebagai hakim di atas segala hakim, dan kita harus dari itu saudara, kita harus menyadari setiap Natal kita diingatkan bahwa Tuhan akan datang kembali sebagai hakim di atas segala hakim, dan kita harus sadar orang Majus dipimpin karena pengertiannya, pengetahuannya, dan dia berkata, aku mencari di mana raja orang Yahudi ini dilahirkan, karena aku mau datang menyembah dia. Ini yang Tuhan kehendaki, saudara tahu. Datang kepada Yesus bukan sekedar beribadat, tetapi di dalam penyembahan. Penyembahan berarti kita merendahkan diri, kita mengagungkan dia, dan dia bertahta di dalam diri kita dan menjadi Tuhan
Dan orang Majus ini dia datang menyembah, dia membawa 3 perkara emas, kemenyan, dan mur. Maka inilah yang diartikan di dalam penyembahan yang dibawa oleh orang Majus ini, saudara. Dengan penuh pengertian. Herodes sama kata-katanya. Coba kita akan lihat di dalam perkataan Herodes di dalam ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Perkataan Herodes sama perkataan orang Majus sama. Saudara dan saya, saudara dan orang Kristen yang lain sama. Sama Kristennya. Tetapi bedanya apa? Herodes dia mau mencari Yesus demi kepentingan Herodes pribadi, karena mau membunuh Yesus, mengorbankan Yesus. Tetapi orang Majus datang mencari Yesus untuk menyembah dan memberikan persembahan. Bedanya di situ. Nah, saudara ini jadi orang Kristen, datang menyembah dan memberikan persembahan, atau datang kepada Yesus mencari Yesus karena mau berkati? Hah? Ayo coba. Kita kerap kali jadi orang Kristen itu mau berkatnya, mau kesembuhannya, mau kelimpahan, damai sejahteranya, atau kita mau mempersembahkan diri kita dan menyembah dia dan mengagungkan dia. Banyak orang Kristen, dia jadi Kristen karena apa? Mau berkatnya. Contohnya, pada waktu saudara jaya dan kaya raya, saudara susah jadi orang Kristen. Pada waktu saudara bangkrut, saudara gampang jadi orang Kristen. Banyak orang yang jadi Kristen bangkrut atau sedang diberkati jaya jadi orang Kristen. Gampang mana? Gampang kalau bangkrut toh? Hah? Kalau saudara sedang hidup bahagia, rumah tanggamu bahagia, semua sehat, cari Yesus enggak? Enggak toh? Waktu susah, anaknya sakit, mau mati, cari Yesus enggak? Cari. Jadi sebetulnya saudara ini cari Yesus persis kayak Herodes toh? Saudara sadar? Saudara tahu kenapa engkau tidak pernah ketemu dengan Yesus? Kenapa engkau tidak pernah dengar suara dia? Kenapa tidak pernah Allahmu berbicara langsung dengan engkau? Di dalam ayat-ayat ini kita harus belajar dan mengerti, saudara. Orang Majus dituntun oleh Tuhan melalui bintang pengertian, dan Allah belum berbicara. Dan dia datang mencari ke Yerusalem karena menurut kepikiran orang Majus ini yang pintar-pintar ini, kalau raja orang Yahudi ya mesti lahirnya itu di istana Herodes. Maka dia mencari Herodes, raja yang berkuasa saat itu. Dan perhatikan, pada saat dia mulai pakai pikirannya pergi ke Yerusalem, bintang yang menuntun dia hilang atau tampak terus? Coba kita baca. Di dalam ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi pada waktu mereka menuju Yerusalem, bintangnya hilang atau tetap nyala? Hilang. Maka di sini dikatakan pada waktu mereka keluar dari istana Herodes, keluar, mereka baru menampak bintang itu kembali yang menuntun mereka. Saudara tahu? Ini mengandung makna yang luar biasa. Kalau saudara menjadi orang Kristen
dan saudara menggunakan akal kepikiranmu dan kepandaianmu, kau akan kehilangan pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus berbicara melalui hatimu. Tapi kita kerap kali menggunakan akal budi menguasai hati kita, sehingga Roh Kudus menjadi padam. Kita kerap kali menggunakan akal kita lebih, kepandaian kita lebih. Maka dari itu saya katakan, saudara tahu, orang Farisi dan ahli Taurat tidak dapat bertemu dengan Yesus, padahal dia tahu dan menantikan Mesias. Saudara kerap kali belajar Alkitab dan menantikan Allahmu, Yesusmu, Tuhanmu, tapi engkau tidak pernah ketemu, karena dia menafsirkan Alkitab menurut kebenarannya sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang sarjana teologia, di mana dia sendiri berkata di dalam Injil, di dalam kitab tulisan Rasul Paulus kepada orang Filipi, pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, ayat 7 mulai saya akan bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku beroleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatiin saudara. Jadi kalau Paulus sendiri berkata bahwa apa yang dahulunya dianggap untung, dia mengerti, dia belajar Alkitab, tetapi diterapkan dan dijabarkan menurut kepandaiannya sendiri, dia tidak akan pernah menemukan Yesus. Tetapi kita harus penuh penyerahan kepada Yesus. Pengenalan kita kepada Yesus adalah apa? Seperti orang Majus ini loh. Pada waktu orang Majus ini datang dan dia mulai dipimpin oleh bintang, dan selama dia menengadah ke atas, dia memperhatikan bintang itu, dia dituntun ke Israel, ke tanah Israel. Tetapi pada waktu dia sampai ke ibu kota Yerusalem, pikiran dia mempengaruhi dia, karena raja pasti lahir di istana, dan bintang itu hilang. Tetapi pada waktu raja mengatakan di Bethlehem, tetapi di Bethlehem di mana? Lalu mencari seluruh kota, siapa yang lahir, yang mana, yang menuntun siapa. Dan saya yakin yang lahir di Bethlehem bukan hanya Yesus, tapi banyak bayi. Contohnya di dalam Matius pasal yang kedua ayat 16, di sini jelas dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Jadi kira-kira yang lahir bersama-sama dengan Yesus dan kira-kira hampir sama, sekitar 2 tahun, banyak atau sedikit? Banyak. Karena semuanya disuruh membunuh. Lah, kalau orang Majus ini nyari bayi Yesus tanpa dipimpin oleh Roh Kudus dan bintang itu, ketemu enggak? Enggak ketemu, saudara tahu. Tetapi orang Majus ini dia keluar daripada istana Herodes, dia tidak menggunakan akalnya lagi. Dia menengadah ke atas dan dia bersukacita karena dia melihat bintang itu menuntun dia. Dan pada waktu bintang itu berjalan, diikuti terus sampai ke Bethlehem dan berhenti di atas
anak itu berada. Karena ayat Alkitab berkata, mulai ayat yang ke-11, maka masuklah, ayat 10, ayat 9, akhir. Sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jelas dikatakan bahwa bintang itu berjalan dan tahu berhenti di tempat anak itu berada. Ini pimpinan daripada Tuhan sendiri untuk memanggil orang-orang bukan Yahudi, saudara. Saudara dan saya bukan keturunan orang Yahudi. Saudara dan saya orang Timur, sama dengan orang Majus. Saudara harus belajar dari orang Majus ini dan mengenal dan bertemu dengan Yesus. Sehingga Allah berbicara langsung kepada saudara. Jangan sampai saudara ketinggalan. Dan kapan Allah berbicara kepada orang Majus ini? Di dalam ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, baru mereka diperingatkan oleh Allah secara pribadi. Allah berbicara langsung melalui mimpi. Allah dapat berbicara melalui macam-macam cara, tetapi yang penting kapan orang itu dapat mengerti cara Allah berbicara secara langsung dan berpesan langsung kepada dia. Orang Majus ini setelah diperingatkan oleh Allah langsung dalam mimpi, dia berani melawan akan perintah Herodes untuk kembali memberitahu dia. Dia pergi dan tidak memberitahu kepada Herodes. Dia lebih taat kepada Allah karena apa? Karena dia tahu yang berbicara itu Allah pribadi. Maka dari itu saudara, jikalau kehidupan kekristenan saudara kenal akan Allahmu pribadi, engkau tidak pernah takut dan khawatir menghadapi siapa saja. Hidupmu penuh damai dan sejahtera, dan kekuatan dan kuasa Allah meliputi engkau, dan engkau hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, tidak ada takut, karena takut itu kasih orang itu belum sempurna. Maka dari itu kita harus belajar benar-benar kapan Allah mau berbicara, kapan Allah mau berkomunikasi dengan anak-anaknya, orang Majus ini yang sudah bertemu dengan Yesus, dan setelah itu dia mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Saudara dan saya pada waktu bertemu dengan Yesus, engkau menyembah, engkau terima Yesus, tetapi Allah belum berbicara. Karena apa? Allah menuntut penyangkalan diri. Orang Majus ini membawa emas. Emas berarti kemewahan dunia. Harga emas itu adalah standar dunia. Kekayaan, kemewahan, kebanggaan. Ini emas, ini dipersembahkan kepada Yesus. Bukan berarti lalu kalau saudara lalu jadi orang Kristen, lalu harta bendamu, emasmu mau bawa semua ke gereja lalu dikasihkan pendeta. Tidak. Maksudnya adalah jangan terikat lagi engkau dengan kemewahan, dengan kejayaan, kemewahan dan ke harta bendamu itu. Jangan terikat lagi. Persembahkan artinya bahwa segala perkara asalnya dari Allah, dan aku hanya alat untuk dipakai Allah, kembali kepada Allah. Sehingga apa yang saudara diberkati, itu saudara akui bahwa itu semuanya adalah milik Allah. Tetapi orang itu ngaku sih gampang, tapi berbuat itu susah. Contohnya saja, kalau saudara barusan beli mobil baru, Mercy Bulldog, keserempet, saudara bisa gini, puji Tuhan, barang Tuhan,
keserempet, ndak apa-apa. Yang penting aku nikmati wong memang dikasihkan saya. Atau malah saudara bisa maki-maki marah berkelahi karena gara-gara diserempet. Nah, itu saudara bisa nilai sendiri. Bisa ini dipersembahkan untuk Tuhan atau itu aku punyaku. Nah, itu kita kerap kali gampang ngomong, tapi praktek susah. Maka saya barusan punya pengalaman, saudara. Ada seorang kaya, ini benar-benar kejadian, tapi saya tidak sebut orangnya, nanti repot nanti. Dia barusan percaya, dia terima Yesus, dia dengar khotbah kaset dia bilang gini, ini kok ono penginjil kok aneh ini pendeta antik ini, antik katanya, saya antik katanya. Karena apa? Karena dianggap nekat, makanya kayak Pak Yohanes tadi dianggap sinting. Kalau saudara jadi orang Kristen belum dianggap sinting, belum Kristen. Lalu dia dengar dan dia mulai baca Alkitab. Wah, dia bilang, Tuhan aku mau praktek. Nah, dia ini punya tambak udang. Tambak udangnya banyak. Lalu dia mulai, karena sudah Kristen ini, sedikit-sedikit kan orang kalau barusan percaya itu kan menggebu-gebu. Waduh, sedikit puji Tuhan, haleluya. Biasanya kan gitu. Lalu dia dibeli bibit udang-udang itu, lalu disebar, didoakan. Kalau doanya tidak pelan-pelan lagi keras. Tuhan berkati, puji Tuhan, jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus, tumbuh subur, haleluya, amin, sebar. Lalu sedikit-sedikit dia berdoa, haleluya. Lalu setiap kali dia datang ke tambak itu, orang-orang di situ bilang, haleluya datang. Waktu dikatakan gitu, apa terjadi? Mukanya kan merah. Loh Pak, dia bilang sama saya gini, Pak Yusa, saya ini praktek kok malah di orang, haleluya datang. Wah. Nah, terus saya bilang, terus kamu bilang apa? Wah ya jengkel Pak, loh bodoh, saya bilang. Yesus berkata apa? Alkitab berkata, jikalau kamu dihina, jikalau kamu direndahkan karena aku, upahmu besar 2 kali lipat, lumayan. Jadi kalau dia bilang haleluya datang, puji Tuhan. Nah, gitu. Oh ya, lain kali dia dipraktek. Bilang asal dia datang, haleluya datang, puji Tuhan. Dia bilang, what? Sing orang-orang bilang, oh ada lagi istilahnya puji Tuhan. Jadi bingung orang itu, haleluya atau puji Tuhan ini. Dan apa terjadi saudara? Setelah udang ini 2 minggu, kan dicek. Punya tetangganya itu ternyata punya orang Kristen juga. Dicek, wih gede-gede. Lalu dia punya dicek. Waktu punya tetangga ini dicek, gede-gede, dia bilang gini, wah haleluya, gede-gede. Lalu sekarang punyamu cek, hah kok kecil, mini-mini. Lalu tetangganya bilang apa orang-orang? Haleluya kok malah jadi mini. Saudara tahu, itu kalau terjadi pada diri saudara, kira-kira hati saudara bilang apa? Tuhan tambah tak doa kok tambah mini-mini. Betul enggak? Hah? Tapi orang ini tidak goyang. Dia bilang apa? Oke, dia bilang ambil. Lalu pembantunya suruh ngambil, nyedok yang banyak, semua mini-mini. Lalu dia berkata apa? Dia berdoa, Tuhan aku praktek sekarang udang-udang dalam nama Tuhan Yesus, dikepuk-kepuk. Aku beritahu kamu tumbuh jadi gede ya. Kira-kira tetangganya bilang apa? Sudah bilang haleluya, haleluya, sekarang malah ngajak ngomong udang. Betul enggak? Hah? Loh, saudara ini sarjana, sebagian sarjana ya dah. Saudara pernah ngajak ngomong tubuhmu sendiri? Pernah tubuhmu kalau sakit kamu bilang, dalam nama Yesus aku kasih tahu kamu ya, sembuh sebab kamu alat Yesus. Pernah? Enggak tahu dah? Enggak pernah. Makanya itu kalau gitu kamu malam ini mulai praktek. Apa? Praktek terhadap yang paling gampang apa? Kucing, anjing. Karena itu kalau anjingmu sakit atau mau mati, kamu ngomong, Tuhan aku mau praktek, sebab kalau mati kan cuma anjing, kamu enggak susah. Tapi kalau anakmu kan bingung kamu. Loh betul enggak? Loh sebab ini dialami oleh anak Tuhan. Dia bilang gitu, saya bilang begitu, lalu dia bilang gini, ya saya mau praktek.
Anjingnya sakit mau mati, dilindas mobil. Sudah kejat. Dia bilang, Tuhan aku mau praktek, maaf ya, melalui anjing. Lalu ditumpangi tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, anjing, aku katakan kamu sembuh, bangkit. Sembuh, bangkit. Kok ya bisa ya? Nah, setelah itu imannya tumbuh, saudara tahu? Nah, kalau engkau jadi orang Kristen tidak latihan, engkau tidak akan dapat menjadi juara. Rahasianya untuk berbicara, penyangkalan diri. Serahkan hidupmu, Allah akan berbicara kepadamu dan menuntun engkau ke jalan yang benar, dan kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu dan hidup saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Pada malam hari ini engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Adakah mereka selama ini percaya kepadamu menurut akalnya, kepandaiannya sendiri, menilai isi Alkitab dan cara percayanya kepadamu seperti Paulus masa yang lalu? Tapi Paulus sendiri justru berkata, apa yang dulu aku anggap untung justru menjadi sampah. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan dan kesaksian sudah dinyatakan bahwa hanya dengan belajar di bawah kaki-Mu dan menyangkal diri, mempersembahkan hidup kita untuk-Mu, Kau mau berbicara dan menuntun kami menuju kepada seluruh kebenaran-Mu. Tuhan, pada malam hari ini hamba-Mu bawa anak-anak-Mu ini. Saudara, jikalau malam hari ini Engkau mau Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah.